Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 3 material polimer pada hari ini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Bintang Rizky Alam, Eutia Dwi Leo Riza, Nesa Sabriana, Rahmat Pratama, dan Solidio Manguting Parewang. Next. Nah, adapun outline dari pembahasan kami hari ini yaitu yang pertama ada sejarah PES dan PMMA, lalu ada strukturnya, lalu yang ketiga ada polimerisasi, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan, lalu yang terakhir yaitu contoh dan proses pembuatan produk. Baik, sejarah polistiren sendiri, seorang apoteker Jerman yang bernama Edward Simon menemukan polistiren pada tahun 1839 ketika dia mengisolasi zat dari resin alami. Namun, dia itu nggak tahu apa yang dia temukan. Butuh ahli kimia organik lain bernama Hermann Staudinger untuk menyadari bahwa penemuan Simon itu terdiri dari rantai panjang molekul stirena adalah polimer plastik yang kemudian disebut polistiren. Nah, pada tahun 1922, Staudinger menerbitkan bahwa karet alam terdiri dari rantai monomer berulang yang panjang yang memberikan elastisitas pada karet. Dia melanjutkan dengan menulis mirip dengan karet. Mereka adalah polimer tertinggi termasuk polistiren. Nah, untuk sejarah akrilik PMMA, resin akrilik adalah salah satu material yang sering digunakan dalam kedokteran gigi, terutama dalam bidang prostodontia, dikutip dalam Combe pada tahun 1992. Resin akrilik mulai digunakan sejak pertengahan tahun 1940-an sebagai basis protesa yang menggunakan resin polimetilmetakrilat. Resin polimetilmetakrilat merupakan plastik lentur yang dibentuk dengan menggabungkan molekul-molekul metilmetakrilat multiple. Polimetilmetakrilat murni memiliki ciri-ciri tidak berwarna, transparan, dan padat. Dalam kedokteran gigi, untuk mempermudah penggunaannya, polimer diberikan pewarnaan untuk mendapatkan warna dan derajat kebeningan. Pada resin polimetilmetakrilat, warna dan sifat optiknya akan tetap stabil di bawah kondisi rongga mulut yang normal. Sifat fisik material ini juga telah terbukti sesuai untuk aplikasi kedokteran gigi. Oke, baik. Selanjutnya ada polimerisasi pada polistirena, di mana proses polimerisasinya yang disusun dari banyak monomer stirena. Kemudian terjadinya reaksi polistirena yang di mana merupakan jenis reaksinya itu reaksi adisi, yaitu dengan cara pemutusan ikatan rangkap untuk berikatan dengan monomer lain. Polistirena termasuk golongan homopolimer karena hanya tersusun dari satu jenis monomer, yaitu stirena. Bisa dilihat di sini pada ikatannya, di mana awalnya dari monomer stirena, kemudian dia berpolimerisasi, kemudian menjadi polistirena. Kemudian yang kedua yaitu ada polimerisasi pada PMMA, di mana pada PMMA, senyawa ini merupakan senyawa homopolimer yang dibentuk dari reaksi polimerisasi adisi senyawa metil metakrilat, di mana dia akan menjadi resin apabila berpolimerisasi padat, menurut Pilis 2003. Polimerisasi terjadi melalui serangkaian reaksi kimia, di mana molekul mikro atau makropolimer dibentuk dari sejumlah molekul-molekul yang dikenal sebagai monomer. Kemudian berdasarkan proses polimerisasinya, resin akrilik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada yang secara panas, di mana yang secara panas ini dia itu waktu proses polimerisasinya itu membutuhkan energi termal yang biasanya didapatkan dari perendaman air atau gelombang mikro. Kemudian yang kedua itu dengan sinar, di mana dalam prosesnya dia membutuhkan sinar untuk sebagai aktivatornya. Kemudian yang secara kimia, di mana pada prosesnya dia membutuhkan akselerator kimia yaitu dimetil para-toluidin. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari polistiren.
Untuk kelebihannya yaitu yang pertama tahan terhadap alkali, larutan garam, dan yang kedua bebas bau dan rasa. Dan untuk kekurangannya, polistiren dipengaruhi lemak, asam, dan pelarut, serta penyerapan airnya yang rendah. Next. Dan untuk akrilik PMMA, kelebihannya yaitu tidak memiliki reaksi dengan sinar matahari, tahan pada reaksi bahan kimia apabila dibandingkan dengan bahan plastik lainnya, dan tidak memiliki kandungan racun sehingga ramah terhadap lingkungan. Dan untuk kekurangannya sendiri, akrilik PMMA merupakan penghantar panas yang kurang baik, dimensinya yang kurang stabil, dan mudah terjadi abrasi saat penggunaan maupun pemakaian. Nah, dapat kita lihat selanjutnya ada contoh produk dari polistiren sendiri. Untuk dunia polistiren itu kebanyakan seperti pada gambar. Dan untuk proses pembuatannya, kita intip dulu nih proses pembuatannya. Pabrik yang berdiri sejak tahun 2006 ini merupakan salah satu produsen terbesar styrofoam di Indonesia. Butiran-butiran ini akan dimasukkan ke dalam expander dengan suhu yang sangat tinggi dan beruap. Nanti hasilnya seperti popcorn, geng. Polyester atau prepuff ini mengandung gas pentin dan naphtha, geng. Sip, polyester akan dialirkan ke mesin expander atau mesin pengembang yang suhunya mencapai 120 derajat Celcius. Di situ kita masuk ke sini, ya Pak Dan ya. Oke, nah jadi polistiren yang sudah masuk dalam mesin expanding jadinya adalah EPS atau expanding polystyrene. Kayak gini nih, geng. Nah, dari sini kita akan cek quality controlnya. Mesin silo adalah gudang penyimpan prepuff, sekaligus pengering, geng. Untuk prepuff yang sudah kering, akan disimpan dalam mesin hopper, lalu dicetak menggunakan mesin molding. Oke, selanjutnya prosesnya apa nih, Pak? Ya, ini adalah blocking mesin. Ya. Jadi kalau bisa dilihat di sana, butiran-butiran styrofoam kita masukkan ke dalam blocking mesin, kita tempatkan dengan udara dan suhu yang tinggi untuk dijadikan balok styrofoam. Oke, jadi gengsi setelah didiamkan 8-12 jam, butiran styrofoam sedang tadi akan masuk ke blocking mesin. Nah, tuh, kita lihat hasilnya kayak apa, Pak. Gengsis, sebelum dipindahkan, balok-balok ini harus dikontrol dulu beratnya. Yoi, geng. Styrofoam memang ringan karena di dalamnya mengandung 95% udara dan 5% styrene. Styrene adalah zat kimia yang mempunyai sifat mudah larut dalam panas. Gengsi, ternyata styrofoam segede gini itu enteng banget. Nah, dari sini kita akan masuk ke proses ketiga. Yuk. Oke, Kak. Gengsi, sekarang kita masuk ke proses ketiga. Di sini styrofoam akan dipotong-potong sesuai dengan permintaan konsumen. Nyalain, Kak. Nah, styrofoam inilah yang akan dijual ke pasaran. Styrofoam dengan bentuk potongan seperti ini biasanya digunakan untuk karangan bunga, prakarya anak, mading, dan lain sebagainya. Ada juga konsumen yang memesan styrofoam dalam bentuk balok, geng. Biasanya digunakan untuk membuat sesuatu yang lebih sulit. Seperti banyu art ini. Doi membuat ratusan karakter binatang atau kartun menggunakan styrofoam utuh. Banyu Art sudah menekuni bidang ini sejak tahun 1998. Membuat berbagai macam bentuk yang biasanya dipesan untuk pameran. Gak tanggung-tanggung, geng. Doi bisa bikin dinosaurs. Keren kan? Buat gengsis yang ramah lingkungan, bisa simak dulu nih yang satu
ini. Nah, kebanyakan itu polistiren banyak juga orang yang menggunakannya untuk suatu karya prakarya yang nantinya bisa untuk menghasilkan uang. Nah, selanjutnya untuk contoh produk dari polymethyl methylate yaitu seperti pada gambar. Dan untuk proses pembuatannya Nanjing Jushin Acrylic Sheet Limited Company was established in 2005. The company headquarters is located in the ancient capital of Nanjing with a long history. Our acrylic sheet adopts 100% imported virgin material lucite made as raw material, while using German imported production equipment, focusing on the production of high-quality acrylic sheet. Jushin acrylic production has strict quality inspection procedures and production steps, enough to ensure that customers can receive the best goods. First, adjust the color ratio of raw materials according to customer requirements. Then use the corresponding size of the mold for pouring raw materials. After pouring, it will be placed in a hot pool for high temperature cooking. Boil to the appropriate time after the pull-out. Hot baking increase the hardness of the sheet. After drying, we will conduct quality inspection. Each sheet we will carry out strict quality testing, mainly including thickness, length, width, hardness, color purity, and so on, in strict accordance with the international production standards for production. We'll never sell unqualified products to customers. At pre-sale production lines, which can guarantee the monthly production capacity of at least 100,000 tons, and guarantee to provide the best delivery time to customers. Our acrylic will be packaged with wooden pallets specially designed for export, and the peripheries wrapped with cartons. Each pallet generally bears about 2 tons. Then neatly and smoothly stored in the warehouse, waiting for delivery. At the same time, Jushin currently has 4 main acrylic warehouses, which can store at least 100,000 tons of goods. Meanwhile, we also have enough inventory for customers in urgent need to purchase, with various sizes and thicknesses, everything. Next is the partial loading process show. Extra thick acrylic sheet loading container. 2,220, 2,440 millimeters acrylic sheet loading container. 2,050, 3,050 millimeters acrylic sheet loading container. We can also load 9 acrylic sheets bulk in containers. The packing is strong enough to ensure that the goods are in good condition when the customers receive them. We can accept a variety of sizes, thickness, and color customization. Thickness range can produce 1 to 300 millimeters. At present, Jushin acrylic can produce more than 100 kinds of conventional color acrylic. Nah, baik. Tadi kita sudah menonton 2 video yang dimana itu merupakan proses pembuatan dari contoh produk polistiren yaitu styrofoam dan contoh produk dari polymethyl methacrylate yaitu plexiglass. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan ini bermanfaat. Kami dari kelompok 3 material polimer pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.